Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi ini saya menjelaskan hasil edukasi keselamatan dan kesehatan kerja pada tukang becak di Kabupaten Indah, Pontianak di Kalimantan Barat. Ini mata kuliah kajian dan aplikasi hygiene lingkungan kerja. Dan perkenalkan dulu, nama saya Acan Sunadi, Universitas Muhammadiyah Pontianak, semester 7. Nah, kita kembali ke pembahasan mengenai edukasi. Becak. Nah, becak merupakan salah satu dari angkutan umum tak bermotor. Keberadaan angkutan becak sering di daerah pasar-pasar, pangkalan becak, di mana sebagai sarana angkutan penumpang barang tergolong dalam kategori tradisional. Karena becak berasal dari sumber tenaga, di mana dari angkutan becak ini mengandalkan tenaga manusia berupa kayuhan kaki seperti layaknya mengoperasikan sepeda, yang dimana caranya kayuhan yang sama dengan sepeda itu sepeda becak. Kondisi fisik salah satu yang baik sangat membutuhkan oleh setiap pekerja. Dengan begitu pekerja dapat dilakukan secara maksimal. Salah satu pekerja yang membutuhkan kondisi yang baik adalah tukang becak. Becak merupakan alat tradisi tradisional yang menggunakan tenaga manusia sebagai penggerak. Nah, becak itu salah satu yang membutuhkan tenaga yang paling banyak, dengan cara dimana kalau tidak ada penggerak dari manusia sehingga tidak bisa dijalankan. Nah, kita bisa lihat ini saya edukasi di Pasar Indah, Kapuas Indah ya, di Pontianak. Saya melakukan edukasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja kepada tukang becak di Kapuas Indah. Nah, lanjut. Jenis pekerja tersebut memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya cedera pada anggota tubuh ataupun cedera pada otot rangka. Selain itu, aktivitas ini memerlukan energi yang cukup besar. Desain becak yang kurang baik membuat kondisi dan posisi kerja yang tidak ergonomis sehingga akan memberikan beban kerja statis pada anggota tubuh pekerja becak. Nah, lanjut, kita mengenai kegiatan edukasi kepada pekerja becak. Kegiatan edukasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja untuk memberitahuan ilmu pengetahuan kepada tukang becak. Nah, selain itu, dengan manfaatnya observasi kepada pekerja becak dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada pada pekerja becak. Nah, selanjutnya, berdasarkan hasil observasi dengan dilakukannya wawancara langsung kepada pekerja becak, dan hasil terdapat beberapa keluhan yang dirasakan, serta hasil dari pengamatan terdapat hazard potensial yang dapat berisiko terjadinya penyakit akibat kerja. Nah, itu yang berdasarkan dari hasil observasi saya ke pekerja becak, di mana pekerja becak tersebut banyak mengalami keluhan baik di otot, tubuh, semacam. Nah, kita lanjut. Hazard. Nah, hazard yang memapar pekerja becak dari hasil observasi wawancara, yang pertama itu yaitu hazard ergonomi. Nah, hazard ergonomi yang terdapat pada pekerja becak adalah di mana pekerja becak melakukan gerakan yang berulang-ulang dan postur kerja yang kurang ergonomis. Nah, di mana dimaksud dengan gerakan yang berulang-ulang dan posisi kerja yang kurang ergonomis pada pekerja becak adalah pekerja becak mengendari becak dengan kayuhan kaki atau engkolan kaki yang secara terus-menerus
dengan melakukan gerakan yang sama. Itu yang dimaksud dengan gerakan yang berulang-ulang. Dan kedua, postur kerja yang membungkuk selama mengendarai becak dengan postur yang sama ketika mengantar ataupun maupun penumpang becak yang menumpang becak. Nah, di mana posisi postur yang sama saat dilakukan pekerja saat mengantar barang ataupun mengantar orang dengan posisi yang sama. Nah, dengan dilakukannya gerakan juga seperti yang mengengkol dengan berulang-ulang dengan waktu yang sama. Nah, itu yang dimaksud dengan hazard ergonomi. Yang kedua, hazard lingkungan fisik. Nah, hazard lingkungan fisik kita bisa lihat di sini. Hazard lingkungan fisik yang terdapat pada pekerja becak adalah di mana pekerja becak pada saat membawa angkutan atau penumpang berada di lingkungan panas. Berada di lingkungan panas yang dimaksud dengan lingkungan panas yang memapar pekerja becak yaitu berasal dari panas alam. Nah, di panas tersebut secara terus-menerus memapar tukang becak pada saat mengantar penumpang atau barang. Nah, ketika dia berada, pekerja becak ini salah satu contoh membawa penumpang dari Kapuas Indah menuju ke pasaran lainnya, di mana jaraknya sangat ditempuh sangat jauh, sehingga di mana hal tersebut bisa terpapar oleh panas selama dalam perjalanan. Nah, kita bisa lihat lagi hazard potensial. Nah, hazard potensial yang terdapat dari hasil pengamatan saya kepada pekerja becak, yang pertama itu mana hazard kimia. Apa yang dimaksud dengan hazard kimia? Hazard kimia yang terdapat hasil dari pengamatan pada tukang becak adalah partikel dan asap kendaraan. Di mana maksud dengan partikel dan asap yaitu partikel yang berasal dari besi kerangka becak, di mana besi kerangka becak tersebut sudah karatan sehingga terdapat partikel. Nah, besi tersebut dipegang becak sebagai alat untuk tumpuan atau untuk setir belokan becak. Di mana alat becak terdapat besi, di mana hasil pengamatan terdapat untuk sebagai belokan itu dari besi. Nah, selanjutnya, saat itu di mana becak saat mengantar barang atau penumpang di jalan, becak terpapar seasap yang berasal dari kendaraan yang melewati jalan tersebut, di mana sepanjang perjalanan pekerja becak secara terus-menerus terhirup oleh becak. Nah, di mana hal tersebut sangat berisiko mengakibatkan penyakit akibat kerja. Berisiko di mana becak membawa penumpang atau barang itu berada di pinggir jalan raya sehingga asap kendaraan motor itu terhirup oleh becak. Nah, risiko kesehatan pekerja becak. Nah, berdasarkan risiko kesehatan yang akan muncul atau yang dialami pekerja becak. Berdasarkan hasil prestasi langsung kepada pekerja becak, yaitu pekerja becak sering mengalami keluhan yang dirasakan seperti keluhan sakit pada pinggang, keluhan sakit punggung, keluhan sakit betis, keluhan sakit bahu, keluhan kram di jari tangan, kadang merasa sakit kepala, dan pernah sesak napas. Itu keluhan yang becak alami. Selanjutnya, kita saran dan pengendalian kepada pekerja becak. Nah, yang pertama, mendesain becak sesuai dengan postur pekerja becak itu sendiri. Seperti mendesain kursi, jarak pegangan, jarak engkolan becak dari kursi duduk, dan mengganti pegangan setir becak dengan bahan yang tidak menghasilkan partikel kimia atau memberi alas pada pegangan tangan. Itu salah satu pengendalian desain. Yang kedua, menggunakan alat pelindung diri atau APD pada saat mengantar barang atau mengantar penumpang. Di mana APD yang dimaksud seperti menggunakan masker, sarung tangan, topi, dan baju yang tepat dengan kondisi panas. Itu salah satu. Yang ketiga, sering konsumsi air putih sesuai untuk pekerja yang berada di lingkungan panas, terpapar panas atau mengonsumsi air sekitar 2,5 liter per hari.
Yang keempat itu mengatur pola makan yang seimbang, terdapat gizi yang seimbang. Itu salah satu gimana caranya agar kita dapat uh, saran dari saya untuk pada pekerja becak. Sekian dari yang dapat saya sampaikan mengenai edukasi keselamatan kesehatan kerja pada becak. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan selamat pagi.